Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang humanistik yang dibawakan pertama oleh Umi Syariah. Kepada Umi, silakan. Yang pertama itu ada pendekatan person kontras. Dikenal sebagai terapi yang berpusat pada orang, konseling yang berpusat pada orang, terapi yang berpusat pada klien, atau psikoterapi Rogerian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang humanistik yang dimana kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada Hafizah Rema Abdea Putri, yang kedua ada Umi Syariah, yang ketiga ada Siski Octavia, yang keempat ada Rini Octavia. Nah, materi yang pertama akan dibawakan oleh Umi Syariah. Nah, materi yang pertama itu ada pendekatan person kontras. Dikenal sebagai terapi yang berpusat pada orang, konseling yang berpusat pada orang, terapi yang berpusat pada klien, atau psikoterapi Rogerian. Pendekatan person kontras adalah pendekatan humanistik yang berhubungan dengan cara individu memandang dirinya secara sadar, dan bukan bagaimana konselor menafsirkan pikiran atau gagasan bawah sadarnya. Filsafat dasar. Rogers memandang sifat manusia pada dasarnya baik. Dia percaya bahwa jika diberi lingkungan penerimaan, kehangatan, dan empati, individu akan bergerak maju. Aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan motivasi yang membuat individu bergerak maju. Pertumbuhan, makna, dan tujuan. Ini dianggap sebagai psikologi fenomenologis di mana persepsi individu tentang realitas diterima sebagai realitas bagi individu. Berpusat pada orang saling disebut sebagai teori diri. Rogers percaya bahwa kebanyakan orang diberikan penerimaan bersyarat ketika masih anak-anak, yang mengarahkan mereka untuk berperilaku dengan cara yang menjamin penerimaan mereka. Yang kedua tuh ada konsep inti. Menurut teori Gregorian, ada 6 faktor yang diperlukan untuk pertumbuhan. Yang pertama itu kontak psikologis terapis klien. Yang kedua, ketidaksesuaian atau kerentanan klien. Yang ketiga, kesesuaian atau keaslian. Keempat, terapis unconditional positif. Richard. Yang kelima, empati terapis, dan yang keenam itu ada persepsi klien. Selanjutnya saya serahkan kepada Rini Octavia. Maaf Rini, mic-nya belum kau on. Nah, di situ ada peran konselor, di mana di situ terbagi menjadi ada tiga, yaitu elemen kunci kemampuan konselor membangun hubungan interpersonal dan menghadirkan iklim konseling yang kondusif. Lalu sikap yang harus ditunjukkan konselor yaitu ada tiga, kesesuaian dan keaslian, penerimaan tanpa syarat, dan pemahaman yang empatik dan akurat. Yang ketiga itu ada konselor dapat memberikan tes psikologi singkat atau terbatas berupa Q-short berisi 100 kartu pertanyaan self. Klien diminta menyortir dan memilih apa yang mereka inginkan. Lalu tujuan konseling. Nah, tujuan utama pencapaian kemandirian dan integrasi diri, membantu konseli menemukan konsep dirinya yang lebih positif melalui komunikasi konseling, posisi konseli orang berharga, orang yang terpenting, memiliki potensi positif yang berhak diterima adanya. Lalu membantu individu menuju aktualisasi diri, karakteristiknya antara lain itu seperti keterbukaan terhadap pengalaman, memiliki rasa percaya diri, memiliki 5 sumber evaluasi internal, memiliki kesediaan untuk terus berkembang. Lalu konselor memfasilitasi konseli dengan hubungan terapeutik. Nah, selanjutnya itu akan dibawakan oleh Bijah.
Selanjutnya adalah therapeutic relationship pada hubungan yang berpusat pada orang lain. Yang pertama itu, hubungan adalah hal yang paling penting. Hubungan adalah hal yang paling penting, di antaranya itu kualitas terapis, termasuk keaslian, kehangatan, empati yang akurat, rasa hormat, dan tidak menghakimi serta mengkomunikasikan sikap-sikap kepada klien. Yang kedua yaitu klien menggunakan hubungan nyata dengan terapis untuk membantu mereka mentransfer pembelajaran mereka ke hubungan lain. Hipotesa Rogers tentang kondisi yang diperlukan dan cukup untuk perubahan kepribadian terapeutik diantaranya adalah dua orang berada dalam kontak psikologis atau klien berada dalam keadaan ketidaksesuaian, rentan atau cemas. Terus terapis terapis itu harus kongruen atau terintegrasi dalam hubungan. Terapis merasakan penghargaan positif tanpa syarat terhadap klien. Selanjutnya yaitu terapis mengalami pemahaman empatik terhadap kerangka acuan internal klien dan berupaya mengkomunikasikan pengalaman ini kepada klien. Selanjutnya adalah komunikasi kepada klien mengenai pemahaman empatik terapis dan penghargaan positif tanpa syarat. Selanjutnya yaitu teknik dan aplikasi. Pendekatan ini menggunakan sedikit teknik, namun menekankan pada sikap terapis. Teknik dasar pada terapi ini meliputi mendengarkan secara aktif, refleksi perasaan, klarifikasi, dan berada di sana untuk klien. Model ini tidak mencakup pengujian diagnostik, interpretasi, pengambilan riwayat kasus, atau pertanyaan atau penyelidikan informasi. Teknik yang digunakan dalam terapi yang berpusat pada orang telah berubah seiring waktu. Nah, perubahannya itu ada 3 periode, di mana teknik dan prinsip berbeda ditekankan, yaitu ada non-directive period, reflective period, sama experimental period. Dalam penerapannya, pendekatan ini luas digunakan dalam konseling individu dan kelompok, khususnya dalam tahap awal intervensi klinis. Prinsip-prinsipnya juga diterapkan dalam terapi seperti terapi keluarga, program komunitas, pelatihan hubungan manusia, serta dalam pembimbingan sehari-hari. Pendekatan ini membantu individu mengatasi berbagai masalah pribadi seperti depresi, kecemasan, gangguan kepribadian, gangguan makan, kecanduan alkohol, eh, dengan fokus pada pemulihan harga diri, kemandirian, dan kesadaran diri. Secara keseluruhan, terapi yang berpusat pada orang membantu individu dari berbagai latar belakang dan usia untuk mengatasi tantangan hidup mereka dan menghubungkan kembali dengan diri mereka sendiri untuk pertumbuhan dan penyembuhan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siski. Baik, materi selanjutnya itu tentang keterbatasan. Jadi keterbatasan itu keterbatasan person constraint ini dia terbagi menjadi 4. Yang pertama itu kemungkinan bahaya dari terapis yang tetap pasif dan tidak aktif, sehingga membatasi respon terhadap refleksi. Maksudnya itu seperti klien merasa tidak didengar, terus kehilangan peluang untuk pemahaman yang lebih dalam. Nah, yang kedua itu ada banyaknya klien yang merasa membutuhkan arahan yang lebih besar atau lebih banyak struktur dan lebih banyak teknik. Nah, yang ketiga itu ada klien yang berada dalam krisis, mungkin memerlukan tindakan yang lebih direktif. Nah, yang keempat itu ada dia sulit untuk menerjemahkan kondisi inti ke dalam praktik nyata dalam daya tertentu. Slide selanjutnya.
Nah, ini contoh kasusnya. Jadi, ada seorang ibu berinisial A, dia ini datang ke sesi terapi dengan keluhan tentang hubungan yang kurang baik dengan anaknya yang remaja. Nah, jadi ibu ini merasa frustasi karena seringkali tidak bisa memahami perasaan atau pandangan dunia anaknya. Dan juga dia seringkali terjadi konflik di antara mereka. Nah, jadi pembahasan kasus di sini, dalam pendekatan person kantorat ini, terapis akan menciptakan ruang yang aman dan mendukung bagi ibu tersebut untuk berekspresi tentang perasaan, pengalaman dalam hubungannya dengan anaknya. Nah, jadi terapis ini akan mendengarkan secara aktif dan mencoba memahami perspektif ibu tersebut. Nah, kemudian juga mengakui pentingnya pengalaman dan perasaan. Nah, jadi dengan pendekatan ini, terapis tidak akan memberikan solusi atau nasihat langsung kepada ibu tersebut, namun dia akan membantu ibu untuk menjelajahi dan memahami lebih dalam tentang perasaan dan pemikirannya sendiri. Nah, jadi tujuannya dari pendekatan ini tuh adalah agar ibu tersebut dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan anaknya, sehingga dapat menemukan cara-cara yang lebih efektif dan berkomunikasi serta interaksi dengan anaknya. Baik, materi selanjutnya. Selanjutnya di sini ada pendekatan Gestalt. Terapi Gestalt dikembangkan pada tahun 1940-an oleh Wirtz atau seorang psikiater kelahiran Jerman dan dikembangkan sebagai revisi psikoanalisis dan berfokus pada pendekatan pengalaman dan humanistik daripada ketidaksadaran yang merupakan alat terapi pada saat terapi Gestalt digunakan. Terapi Gestalt menolak dualitas pikiran dan tubuh, tubuh dan jiwa, pikiran dan perasaan, serta perasaan dan tindakan. Next ya. Selanjutnya ada filsafat dasar. Orang tersebut berjuang untuk keutuhan dan integrasi pemikiran, perasaan, dan perilaku. Terapi Gestalt dianggap sebagai terapi di sini dan saat ini yang berfokus pada kesadaran dengan keyakinan bahwa ketika seseorang berfokus pada siapa dirinya dan bukan pada apa yang diinginkannya. Individu secara alami berupaya menjadi satu kesatuan yang utuh, hidup produktif. Gestaltisme anti-deterministik karena mereka percaya bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk berubah dan bertanggung jawab. Gestalt berfokus pada interpersepsi dan penilaian dunia batin klien terhadap situasi kehidupan saat ini. Gestaltisme percaya bahwa individu menekankan pengalaman intelektual. Penganut Gestaltisme percaya bahwa pikiran, perasaan, dan reaksi terhadap peristiwa atau situasi masa lalu dapat menghambat fungsi pribadi dan menghalangi kesadaran di sini dan saat ini. Penekanan pada kenyataan dan bukan pada kebutuhan yang dibumbui atau dibayangkan. Kesulitan mungkin timbul dalam beberapa cara. Yang pertama itu ada hilangnya kontak dengan lingkungan dan sumber dayanya, hilangnya kontak dengan diri sendiri karena keterlibatan berlebihan dengan lingkungan, gagal mengesampingkan urusan yang belum selesai, hilangnya gestalt yang mengakibatkan fragmentasi atau hamburan, mengalami konflik antara apa yang harus dilakukan dan apa yang ingin dilakukan, dan mengalami kesulitan dengan dikotomi kehidupan, yaitu cinta atau benci, senang atau sakit, maskulinitas atau feminitas. Next ya. Selanjutnya di sini ada konsep inti. Beberapa konsep kunci yang mendasari terapi Gestalt banyak di antaranya serupa dengan terapi yang berpusat pada orang dan eksistensial. Berikut ini adalah konsep terapi Gestalt. Yang pertama ada keutuhan dan integrasi. Keutuhan mengacu pada keseluruhan orang atau pikiran dan tubuh individu sebagai satu kesatuan dan
dan bukan sebagai bagian yang terpisah. Yang kedua, kesadaran. Kesadaran adalah salah satu elemen terpenting dalam terapi gestal karena dipandang sebagai ciri khas orang sehat dan tujuan pengobatan. Dan ada energi dan penghalang energi. Terapis Gestalt sering berfokus pada lokasi energi dalam tubuh, cara penggunaannya, dan bagaimana energi dapat menyebabkan penyumbatan. Selanjutnya ada gangguan pertumbuhan. Gangguan pertumbuhan mengacu pada masalah emosional yang disebabkan oleh orang yang kurang kesadaran dan tidak berinteraksi sepenuhnya dengan lingkungannya. Dan yang terakhir itu ada urusan yang belum selesai. Urusan yang belum selesai di sini mengacu pada orang-orang yang tidak menyelesaikan sesuatu dalam hidupnya dan sering dikaitkan dengan orang-orang dengan gangguan pertumbuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Rini Octavia. Nah, sini ada peran konselor. Yang pertama itu konselor memfokuskan pada perasaan, kesadaran, bahasa tubuh, dan hambatan untuk mencapai kesadaran konseli. Yang kedua itu konselor adalah artistik partisipan yang memiliki peranan dalam menciptakan hidup baru konseli. Nah, konselor berperan sebagai projection screen. Nah, lalu konselor harus mampu membaca dan menginterpretasi bentuk-bentuk bahasa yang dilontarkan konseli. Seperti pertama itu ada depersonalisasi menggunakan term ini atau itu daripada saya. Nah, yang kedua itu ada impersonal mengatakan kamu daripada saya. Yang ketiga itu ada ambigu, iya, tapi. Yang keempat itu ada metafora dan perumpamaan. Yang kelima itu ada bahasa elusif atau menutup kenyataan. Lalu tujuan konseling. Nah, tujuan konseling ini menciptakan eksperimen dengan konseli untuk membantu konseli. Nah, yang kedua itu mencapai kesadaran atas apa yang dilakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Atau insight penerimaan diri, pengetahuan tentang lingkungan, tanggung jawab terhadap pilihannya. Nah, kemampuan untuk melakukan kontak dengan orang lain, memiliki kemampuan mengenali, menerima, dan mengekspresikan perasaan, pikirannya, dan keyakinan dirinya. Nah, materi yang selanjutnya dibawakan oleh Bijah. Selanjutnya ada therapeutic relationship pada pendekatan Gestalt. Yang pertama itu, hal terpenting dalam relasi atau TOW adalah kualitas kehadiran konseli dalam proses konseling. Yang kedua adalah attitude dan tingkah laku dari konselor lebih utama dibandingkan teknik-teknik yang digunakan. Selanjutnya adalah konselor tidak memberikan interpretasi atau tafsiran penuh terhadap klien, melainkan membantu klien mengembangkan kerangka berpikir dan bertindak untuk membuat interpretasi mereka sendiri. Selanjutnya adalah konseling mengidentifikasi dan menyelesaikan unfinished business mereka dari masa lalu dan yang mengganggu fungsi saat ini. Selanjutnya adalah konselor membiarkan diri mereka dipengaruhi oleh konseli dan mereka secara aktif berbagi persepsi dan pengalaman di masa sekarang ketika konseling sedang berlangsung. Selanjutnya adalah teknik atau aplikasi. Teknik dalam terapi Gestalt terdiri atas latihan dan eksperimen. Latihan meliputi kegiatan seperti tindakan frustasi, fantasy role playing atau permainan peran fantasi. Lalu yang ketiga itu fantasi dan yang keempat itu psikodrama. Sedangkan eksperimen adalah intervensi kreatif yang tidak terencana dan tumbuh dari interaksi saat ini di antara klien dan konselor. Teknik yang digunakan itu terdiri dari, yaitu yang pertama itu ada DreamWorks,
Yang kedua yaitu ada kursi kosong. Kursi kosong ini mengatasi konflik interpersonal dan intrapersonal klien dengan mengetahui unfinished business mereka. Yaitu selanjutnya ada konfrontasi, terus membuat serial atau making the ground, yaitu melibatkan individu untuk berbicara atau melakukan sesuatu kepada orang lain dalam kelompok. Selanjutnya ada I take responsibility, yaitu saya bertanggung jawab atas uh, atas apa yang menjadi tanggung jawab klien dengan membantu klien menyadari dan mempersonalisasi perasaan atau tingkah lakunya dan bertanggung jawab atas perilaku tersebut. Selanjutnya itu ada X generation experiment, yaitu melebih-lebihkan gerak tubuh dengan yang tujuannya untuk membantu konseli lebih sadar pada bahasa-bahasa tubuh. Selanjutnya ada reversal teknik, yaitu pembalikan. Tujuannya yaitu konseli diminta untuk melakukan tingkah laku yang kebalikan dari apa yang ia katakan. Selanjutnya yaitu staying with the feeling, yaitu meminta konseli tetap pada perasaannya pada saat konseling. Tujuannya agar si konseli ini bisa menghadapi perasaannya sendiri. Terus yang terakhir ada I language, yaitu membantu konseli untuk bertanggung jawab atas perasaan, pikiran, dan tingkah laku yang ia miliki. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Siski. Baik, selanjutnya itu ada keterbatasan dari metode. Jadi itu terbagi menjadi dua. Yang ada pertama itu keterbatasan di mana konselor harus memiliki tingkat pengembangan diri yang tinggi, namun efektivitas teknik konfrontasi dan teknik teater dalam konseling masih terbatas dan belum mapan. Yang kedua itu ada pendekatan ini dianggap sebagai pendekatan yang hanya berpusat pada diri sendiri atau self-centered approach, atau tidak memiliki dasar teori yang kuat dan hanya berfokus pada here and now. Nah, sehingga tidak relevan dengan penentuan diagnosis dan tes. Selanjutnya, nah, contoh kasus dari pendekatan Driscoll ini, jadi ada seorang perempuan, dia ini datang ke sesi terapi, terus dia memiliki keluhan tentang kesulitan dalam membuat keputusan. Nah, jadi dia ini merasa terjebak dalam pola pikir yang menghambatnya untuk maju. Jadi terapis ini menggunakan pendekatan here and now dan keutuhan individu. Jadi terapis ini meminta bagaimana dia melihat dirinya dalam situasi buntu. Nah, terus juga serta berbicara dari berbagai sudut pandang yang berkonflik dalam dirinya, kayak suara yang mendorongnya untuk bertindak dan suara yang meragukan. Nah, jadi pembahasan dari kasus ini melalui eksplorasi yang diberikan, terapis membantu wanita tersebut untuk meningkatkan kesadaran akan konflik internalnya dan mendorongnya untuk mengakses sumber daya internal yang mungkin terabaikan. Nah, contohnya kayak keberanian atau keinginan untuk berkembang. Nah, jadi dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan
dan pola pikirnya, wanita tersebut diharapkan dapat mendapatkan kejelasan dan kepercayaan diri yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Baik, selanjutnya saya Baiklah, cukup sekian presentasi kami dari kelompok 3. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.